Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini kita akan melakukan diskusi tentang asuhan keperawatan pada anak yang mengalami kejang demam. Secara definisi, kejang demam merupakan kejang yang disebabkan akibat adanya kenaikan suhu tubuh atau ketika suhu tubuh itu lebih dari 38 derajat Celcius tanpa adanya infeksi susunan saraf pusat atau tanpa adanya gangguan elektrolit akut pada anak usia lebih dari 1 bulan ya, tanpa riwayat kejang sebelumnya. Atau definisi yang kedua menyebutkan bahwa kejang demam merupakan kondisi kejang yang disertai dengan demam atau kejang yang terjadi pada kenaikan suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius yang disebabkan oleh suatu proses ekstrakranium, atau kejang demam ya, kejang yang disertai dengan demam yang disebabkan karena suatu etiologi atau penyebab yang tidak berasal dari faktor kranial atau yang tidak berkaitan dengan otak, ya. Oke, saya rasa untuk definisi kejang demam ini sudah familiar semua, gitu ya. Mungkin ketika ini ya sebagian besar orang tua, gitu ya, ketika melihat anaknya mengalami kejang demam, hampir semua orang tua itu berpikir bahwa semakin tinggi suhu badan anak saat demam, maka akan meningkat pula risiko anak untuk mengalami kejang demam, ya. Padahal hal tersebut sebenarnya tidak benar, gitu ya. Jadi suhu ini sebenarnya tidak menjadi patokan, ya. Intinya kejang demam itu adalah kejang yang terjadi ketika anak itu suhunya lebih dari batas suhu yang normal atau di atas 37,5 derajat Celcius, ya. Kenapa dikatakan patokan suhu ini? Kenapa dikatakan suhu ini tidak bisa jadikan patokan? Karena setiap anak itu memiliki ambang kejang yang berbeda-beda. Ada satu kondisi di mana anak itu suhunya 38 derajat Celcius bisa jadi mengalami kejang demam. Namun pada kondisi yang lain, misalkan anak ini suhunya sudah 39 derajat Celcius tapi anaknya tidak mengalami kejang demam, ya. Jadi ini ya, sebenarnya tidak ada hubungan antara tingginya suhu tubuh dengan resiko terjadinya kejang demam, gitu ya. Sekalipun kejang demam ini memang kesannya menyeramkan ya ketika kita melihat anak dengan kejang demam, sesungguhnya kejang demam ini tidak menyebabkan kerusakan dan tidak mempengaruhi kecerdasan anak, ya, karena secara definisi yang kedua di sini bahwa kejang demam itu penyebabnya ya, atau kejang demam itu merupakan suatu kondisi patologis yang tidak ada kaitannya dengan proses yang ada di kranial ataupun yang ada di otak, gitu ya. Mungkin yang perlu saya jelaskan sekilas dari definisi di sini bahwa kejang demam itu berbeda dengan epilepsi, ya. Ya, kalau epilepsi itu memang salah satu tandanya adalah kejang, tapi tanpa disertai dengan demam. Nah, kalau epilepsi, kemudian infeksi pada otak, ya, atau infeksi pada saluran saraf pusat, misalkan meningitis atau ensefalitis, ya, itu penyebabnya adalah virus atau bakteri yang masuk ke dalam saluran saraf pusat atau ke otak, ya. Dan demam itu hanya merupakan salah satu tanda gejala saja, ya. Jadi kalau saya simpulkan dari slide ini bahwa kejang demam adalah kejang yang terjadi akibat adanya kenaikan suhu tubuh, ya, dimana kejang pada kondisi kejang demam ini tidak disertai dengan adanya infeksi pada saluran saraf pusat dan terjadi di luar proses ekstrakranium atau tidak ada kaitannya dengan otak, ya, sehingga kejang demam itu tidak mempengaruhi atau tidak dapat menyebabkan kerusakan otak dan tidak berpengaruh terhadap kecerdasan anak, ya. Nah, ini untuk insiden kejang demam. Kejang demam ini terjadi pada 2-4% anak pada usia 6 bulan sampai dengan 5 tahun, ya. Nah, puncak insiden ini adalah pada usia 2 tahun, gitu ya. Nah, dan 3-5% kejadian kejang demam ini, ya,
terjadi pada anak yang usianya kurang dari 5 tahun. Artinya apa ya? Artinya tidak semua anak yang mengalami demam itu pasti mengalami kejang demam ya, karena insiden atau kejadiannya hanya sekitar 3-5% saja, gitu ya. Itu yang perlu digarisbawahi. Tidak semua anak yang mengalami demam pasti mengalami kejang, tidak. Selanjutnya 30% anak yang mengalami kejang demam, biasanya 30% ini akan mengalami kejang demam berulang pada kondisi demam selanjutnya, ya. Nah, kondisi kejang demam ini seperti yang saya sampaikan tadi, ketika misalkan sekarang anak mengalami demam, kemudian 2 bulan selanjutnya anak juga mengalami demam. Nah, kejang demam selanjutnya itu tidak ada patokan suhu demam, tidak ada patokan suhu tubuhnya itu sama, ya, dan serta tidak selalu terjadi setiap kali anak mengalami demam. Ya, jadi kalau misalkan sekarang anak mengalami demam, suhunya 39, kemudian terjadi kejang demam. Nah, pada kondisi demam selanjutnya, misalkan 2 bulan selanjutnya itu anak mengalami demam dengan suhu 39 derajat Celcius, belum tentu anak tersebut juga pasti akan mengalami kejang demam. Ya, jadi tidak ada patokan suhu yang sama. Misalkan anak ini setiap kali suhunya 39 pasti mengalami kejang demam, tidak ada patokan. Nah, selanjutnya ini untuk etiologi, ya. Ini adalah etiologi dari kejang demam. Yang pertama, semua jenis infeksi yang bersumber di luar susunan saraf pusat, ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan susunan saraf pusat, tidak ada kaitannya dengan otak. Nah, etiologi yang pertama adalah demam itu sendiri, ya. Baik itu karena infeksi saluran pernafasan, ya, karena ini ya otitis media, ini infeksi yang paling sering terjadi pada anak, pneumonia, gastroenteritis, ataupun infeksi pada saluran kemih atau infeksi yang lainnya. Ya, oke ya. Kenapa sih infeksi itu bisa menyebabkan terjadinya demam? Oke, mungkin saya jelaskan sekilas di sini ya, bahwa bakteri yang terdapat di jaringan atau darah itu ketika masuk ke dalam tubuh, ya, dia akan difagosit atau akan dimakan oleh leukosit, ya, atau sel darah putih, dan juga akan dimakan oleh makrofag jaringan, ya. Kemudian bakteri yang sudah dimakan oleh leukosit dan makrofag jaringan tadi akan dicerna, ya. Nah, ketika bakteri itu atau mikroorganisme itu dicerna, ya, maka mikroorganisme tadi, bakteri atau virus tadi akan melepaskan namanya interleukin 1, ya. Lalu interleukin 1 tadi dibawa ke cairan tubuh, ya, atau disebut dengan pirogen endogen, masuk sampai ke hipotalamus yang ada di otak, dan akhirnya dapat menyebabkan terjadinya demam. Ya, itu proses terjadinya kenapa infeksi itu bisa sampai menyebabkan terjadinya demam, atau kenapa proses infeksi itu bisa sampai meningkatkan suhu tubuh. Kemudian yang kedua, efek produk toksik dari mikroorganisme atau interleukin 1 tadi, kemudian adanya respon alergi, ya. Jadi respon alergi ini erat kaitannya dengan yang namanya imunoglobulin, ya, di mana pada tubuh manusia itu ada 5 imunoglobulin atau IG yang biasanya disebut dengan IG, ya. Ada imunoglobulin G, imunoglobulin A, imunoglobulin M, imunoglobulin E, dan juga imunoglobulin D. Nah, yang berperan dalam reaksi alergi itu adalah imunoglobulin E, ya. Sehingga ketika seorang itu sedang mengalami alergi, ya, entah dengan berbagai macam penyebabnya, maka kadar imunoglobulin E dalam tubuhnya akan tinggi yang spesifik terhadap zat tertentu, gitu ya. Nah, selanjutnya setelah terjadi atau setelah adanya kontak dengan alergen, maka akan terbentuk sel emas degranulasi, ya. Setelah itu selanjutnya adalah granulasi akan pecah, mengeluarkan zat-zat dalam granulat, terjadi energi, baik itu energi alerginya terdapat pada kulit, saluran pernafasan, saluran pencernaan, mata, ataupun saluran yang lainnya. Nah, itu juga ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa respon alergi ini bisa mencetuskan terjadinya demam yang disertai dengan kejang. Ya, kemudian yang keempat adalah encephalitis viral. Ada ini, ya, beberapa penyebabnya. Ada radang otak akibat virus yang sifatnya ringan, ya. Tapi ini adalah merupakan salah satu faktor risiko saja, ya. Nah, ini selanjutnya untuk faktor risiko terjadinya kejang demam, ya. Faktor risiko terjadinya kejang demam di sini yang pertama adalah faktor utama timbul bangkitan kejang demam adalah
demam. Sudah pasti ya, ada beberapa teori yang menyebutkan bahwa perubahan atau ketika terjadi kenaikan suhu tubuh ya, atau ketika suhu tubuh atau lebih tepatnya suhu rektal itu lebih dari 38 derajat Celcius, maka dapat berpengaruh terhadap nilai ambang kejang pada anak ya, dan berpengaruh pada yang namanya eksitabilitas neural ya, karena kenaikan suhu tubuh itu berpengaruh pada kanal atau saluran ion dan metabolisme seluler serta produksi ATP ya. Kalau metabolisme aerob salah satu produknya adalah akan menghasilkan ATP. Nah, setiap kenaikan suhu tubuh ya, atau setiap kenaikan suhu tubuh sebesar 1 derajat Celcius itu dapat meningkatkan metabolisme karbohidrat sekitar 10 sampai dengan 15% ya, sehingga dengan adanya peningkatan suhu akan mengakibatkan peningkatan kebutuhan glukosa dan juga oksigen di dalam sel ya, yang mana kebutuhan glukosa dan oksigen dalam sel itu ini ya, pada kondisi demam dapat mengakibatkan terjadinya hipoksia jaringan ya. Jadi kenaikan suhu tubuh yang mendadak tadi akan menyebabkan kenaikan kadar asam glutamat dan juga menurunkan kadar glutamin. Ini ya, ini ada di fisiologi sebenarnya, mungkin saya jelaskan sekilas saja gitu ya. Nah, asam glutamat yang diproduksi ketika suhu tubuh itu meningkat itu merupakan eksitator atau merupakan pemicu timbulnya terjadi reaksi kejang ya. Inilah kenapa pada anak yang mengalami demam itu bisa berisiko mengalami terjadinya kejang ya tadi ya. Kemudian yang kedua ada dari faktor genetik, komplikasi selama kehamilan, kelahiran prematur dan PPLR, ibu merokok selama kehamilan ya, karena merokok dapat menyebabkan peningkatan risiko kejang demam melalui perkembangan otak yang tidak optimal ya, atau ini ya pada anak yang usianya kurang dari 2 tahun. Nah, ini adalah patofisiologi atau perjalanan penyakit pada kejang demam. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, pada keadaan demam atau kenaikan suhu tubuh, setiap kenaikan suhu tubuh 1 derajat kenaikan suhu tubuh, maka kebutuhan metabolisme dan oksigen dalam tubuh akan meningkat ya, sehingga metabolisme karbohidrat meningkat ya. Ketika metabolisme meningkat, maka akan memungkinkan terjadinya hipoksia jaringan. Nah, kalau jaringan tubuh itu mengalami hipoksia, maka dapat menyebabkan terjadinya perubahan keseimbangan pada membran sel neuron ya, ini ya, sel neuron yang ada di otak, sehingga terjadi perubahan terganggunya fungsi natrium kalium pump atau pompa natrium kalium ya. Ya, jadi ini yang pertama. Ini ya, yang pertama yang perlu difahami adalah setiap kali suhu tubuh itu naik 1 derajat Celcius, maka metabolisme di dalam tubuh akan meningkat. Kebutuhan oksigen di dalam tubuh akan meningkat. Jika metabolisme dan oksigen ini meningkat dalam waktu yang konstan, maka dapat menimbulkan terjadinya hipoksia jaringan. Nah, kalau jaringannya itu mengalami hipoksia ya, kemudian pesan ini akan disampaikan ke hipotalamus yang ada di otak, maka akan menyebabkan gangguan keseimbangan pada membran sel neuron yang ada di otak, sehingga akan terjadi yang namanya perubahan pompa natrium kalium ya, dimana di sini ada difusi ion kalium dan natrium melalui membran. Natrium akan masuk ke dalam sel ya. Normalnya ini ya, dari mata kuliah fisiologi ini ya, natrium itu terletak di ekstrasel, atau kalau kita berbicara sel itu ya, kan ada intrasel, ada ekstrasel, dan juga ini ya ruang antar sel. Nah, ketika terjadi hipoksia jaringan, natrium akan masuk ke dalam sel, yang mana normalnya natrium ini harusnya terletak di luar sel. Ketika natrium itu masuk ke dalam sel, maka akan terjadi pelepasan muatan listrik yang besar, dan muatan listrik ini akan meluas ke seluruh sel maupun membran sel tetangganya melalui neurotransmitter di otak, maka timbullah kejang ya, bahkan bisa menimbulkan terjadinya kejang demam berulang. Oke. Nah, selanjutnya kalau ini pada bayi ya,
kondisi hipoksia jaringan tadi ya kan sudah jelas ya, ketika jaringan tubuh itu mengalami hipoksia maka akan mengganggu fungsi natrium kalium PAM atau pompa natrium dan kalium. Nah, kalau pada bayi karena fungsi otaknya itu belum optimal maka akan terjadi reuptake atau pengambilan kembali asam glutamat ya. Oke, jadi kalau pada kondisi demam gitu ya akan terjadi perubahan glutamin menjadi asam glutamat ya, dimana kondisi demam itu dapat merusak GABA. Nah, kalau pada bayi karena fungsi otaknya belum matang sehingga faktor eksitator itu lebih besar daripada faktor inhibitor ya, kemudian GABA-nya juga kurang aktif ya, sehingga berisiko menimbulkan terjadinya kejang. Jadi ini ya, kalau tubuh bayi itu mengalami hipoksia jaringan dapat mengganggu fungsi pompa natrium kalium dan terjadi reuptake atau pengambilan kembali asam glutamat ya, di mana asam glutamat ini merupakan faktor pemicu timbulnya kejang ya, atau disebut juga dengan faktor prekonvulsan. Jadi kalau tubuh bayi mengalami hipoksia jaringan, pompa natrium dan kaliumnya terganggu, maka kadar asam glutamatnya akan meningkat. Kalau kadar asam glutamatnya meningkat, maka faktor prekonvulsan atau faktor pencetus terjadinya kejang itu akan tinggi sampai akhirnya bisa menimbulkan terjadinya kejang. Selain itu pada bayi demam itu dapat merusak GABA atau gamma aminobutyric acid, yang mana GABA ini memiliki fungsi inhibitor ya, atau produksi GABA di dalam otak itu bisa menghambat terjadinya kejang demam ya. Nah, kalau pada bayi demam itu bisa merusak GABA yang ada di otak nih ya, karena pada bayi otak belum matang sehingga faktor eksitator itu lebih besar daripada inhibitor ya, karena GABA-nya kurang aktif sehingga kecenderungan untuk kejang itu cukup tinggi. Oke, nah ini selanjutnya untuk klasifikasi dari kejang demam ada dua ya, ada kejang demam sederhana, di mana ciri-ciri dari kejang demam sederhana adalah kejangnya berlangsung singkat atau kurang dari 15 menit ya. Jadi selama ini kejang itu dapat berhenti sendiri. Kemudian jenis kejangnya, kejang berbentuk umum tonik ataupun klonik, atau kejang dapat terjadi pada seluruh anggota tubuh. Kemudian kejang tidak akan berulang dalam waktu 24 jam setelah anak mengalami kejang pertama. Pada saat anak mengalami kejang, anak biasanya mengalami penurunan kesadaran ya. Nah, kejang demam sederhana ini merupakan 80% kejadian di antara seluruh kejang demam ya. Jadi jenis kejang demam yang paling sering terjadi pada anak itu adalah kejang demam sederhana ya, dengan ciri-ciri sebagai berikut. Nah, ini ya. Untuk ciri dari kejang demam sederhana ada fase tonik dan juga ada fase kloniknya. Kalau kita lihat seluruh bagian tubuhnya mengalami kejang. Selanjutnya yang kedua adalah kejang demam kompleks ya. Ciri-ciri dari kejang demam kompleks adalah kejang demam atau kejangnya itu berlangsung lebih dari 15 menit. Kemudian kejangnya berbentuk vokal atau parsial satu sisi, atau kejangnya itu hanya terjadi pada beberapa anggota tubuh saja, tidak terjadi pada semua anggota tubuh seperti pada kejang demam sederhana tadi. Kemudian ciri dari kejang demam kompleks selanjutnya adalah kejang akan berulang lebih dari satu kali dalam waktu 24 jam. Ya, jadi selama 24 jam kejang pada anak yang memiliki tipe kejang demam kompleks ini, kejangnya bisa terjadi secara berulang-ulang. Nah, ini selanjutnya manifestasi klinis atau tanda-tanda ini ya, tanda-tanda lain pada kejang demam nih ya. Demam biasanya lebih dari 38,9 derajat Celcius, walaupun dikatakan suhu tubuh itu tidak bisa menjadi patokan karena setiap anak itu punya ambang kejang yang berbeda-beda.
jenis kejang menyentak atau kaku otot, gerakan mata abnormal, ya, suara pernafasan yang kasar terdengar selama kejang, kemudian diikuti dengan penurunan kesadaran, kehilangan kontrol kandung kemih atau pergerakan usus, anak muntah, atau dapat menyebabkan mengantuk atau kebingungan setelah kejang dalam waktu yang singkat. Ya, kemudian kalau ada pertanyaan sebenarnya berbahaya atau tidak sih kejang demam itu? Nah, yang perlu kita pahami adalah bahwa secara garis besar ada dua kondisi yang ditandai dengan kejang yang disertai dengan demam, yaitu kejang demam itu sendiri, ya, yang mana kejang demam ini tidak berbahaya atau tidak merusak otak. Kemudian yang kedua, ya, ada kejang yang disertai dengan demam yang terjadi karena infeksi saluran saraf pusat atau infeksi pada otak yang berpotensi merusak otak, seperti yang saya sampaikan tadi, gitu ya. Jadi harus bisa membedakan, ya, apakah kejang yang disertai dengan demam tadi adalah murni kejang demam ataukah kejang demam yang terjadi karena adanya infeksi pada saluran saraf pusat ataukah infeksi yang terjadi di otak. Nah, bagaimana cara membedakannya? Nah, ini ya kita bedakan untuk kejang demam. Tadi ya paling lama terjadi 15 menit ya, atau paling enggak selama 15 menit kejangnya itu bisa berhenti sendiri. Sedangkan kalau kejang demam akibat infeksi saluran saraf pusat, kejang itu bisa berlangsung lebih dari 15 menit. Kemudian pada kasus kejang demam, setelah kejangnya itu berhenti, maka anak akan kembali sadar dengan sendirinya, ya. Sedangkan pada kejang demam yang ada kaitannya dengan infeksi saluran saraf pusat, setelah kejangnya itu berhenti atau mereda, anak cenderung tidak sadarkan diri, ya, atau anak mengalami penurunan kesadaran. Selanjutnya, pada kasus infeksi saluran saraf pusat, kejang itu sering berulang dalam waktu yang berdekatan. Nah, ini pengkajian atau anamnesis yang dapat kita lakukan pada anak yang mengalami kejang demam. Yang perlu kita kaji adalah jenis kejangnya, ya, harus kita kaji apakah masuk ke dalam kejang demam sederhana ataukah kejang demam kompleks. Kemudian selanjutnya adalah lama kejangnya. Apakah lama kejangnya itu kurang dari 15 menit ataukah lebih dari 15 menit. Kemudian kita kaji kondisi kesadaran pasien, ya, atau anak ini, ya. Kondisi sebelum mengalami kejang seperti apa? Apakah sebelum kejang itu anak mengalami penurunan kesadaran ataukah tidak? Kemudian ketika kejang kondisi kesadarannya bagaimana? Dan setelah kejang, nih ya, kita cek juga kondisi kesadarannya. Apakah mengalami penurunan kesadaran ataukah tidak? Kemudian yang perlu kita kaji adalah suhu sebelum, ya, atau saat anak mengalami kejang. Kemudian yang ketiga, frekuensi kejang dalam 24 jam dan juga intervalnya. Kalau pada kejang demam kompleks selama 24 jam, anak bisa mengalami kejang beberapa kali, ya, namun jarak terjadinya kejang itu tidak berdekatan. Berbeda dengan kejang yang disertai dengan demam pada anak yang mengalami infeksi saluran saraf pusat ataupun infeksi pada otak. Kejangnya itu terjadi berulang dengan jarak waktu yang singkat atau pendek, ya. Kemudian dicek keadaan anak setelah kejang apakah mengalami penurunan kesadaran atau tidak, ya. Kalau setelah kejang anak tidak mengalami penurunan kesadaran, berarti kejangnya tadi murni kejang demam. Tapi kalau setelah kejangnya itu berhenti, ya, namun anaknya mengalami penurunan kesadaran, berarti kemungkinan besar anak itu mengalami infeksi saluran saraf pusat ataupun infeksi di otak, ya. Kemudian kaji lagi apakah ada infeksi yang lain yang dialami oleh anak yang dapat menyebabkan demam, ya, entah itu ISPA, ISK, otitis media dan sebagainya. Kemudian dikaji juga riwayat penyakit terdahulu, apakah sebelumnya anak pernah mengalami kejang yang disertai dengan demam ataukah tidak, ya. Kemudian riwayat perkembangannya dicek apakah anak mengalami gangguan neurologis atau tidak, ya. Misalkan keterlambatan bicara, keterlambatan dalam melakukan aktivitas motorik kasar atau halus dan sebagainya. Lalu juga perlu dikaji pola tumbuh kembang anak, ya. Kemudian dari pemeriksaan fisik yang harus kita kaji adalah nilai keadaan umum, ya, keadaan umumnya kita cek GCS-nya seperti apa dan juga kondisi kesadaran anak. Kemudian periksa tanda-tanda vital, kemudian kaji juga periksa neurologis. Ini kita diskusikan di pertemuan selanjutnya, ya, pada kondisi patologis di saluran saraf pusat, ya. Kita kaji tanda-tanda apakah kaku kuduk, tanda kernik, tanda lasik, tanda Brzezinski 1 dan Brzezinski 2-nya positif ataukah tidak. Kalau pada anak dengan kejang demam, tanda-tanda ini biasanya tidak ada atau hasilnya negatif semua.
Kemudian pemeriksaan nervus cranialis ya, atau 12 nervus itu yang perlu dikaji. Kemudian ada atau tidaknya tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial ya, seperti ubun-ubun besar yang menonjol ya, rasanya ada juga papil edem. Kalau murni kejang demam, tanda-tanda ini tidak ada ya. Lalu kaji tanda infeksi di luar saluran saraf pusat dan juga pemeriksaan neurologis yang lainnya jika diperlukan. Dan untuk pemeriksaan penunjangnya ya, untuk pemeriksaan penunjang ya, yang pertama ada pemeriksaan laboratorium. Ini untuk mengevaluasi sumber infeksi penyebab demam, apakah kejang demamnya itu yang murni karena kejang demam ataukah adanya infeksi pada saluran saraf pusat. Kemudian yang kedua ya, yang pertama pemeriksaan laboratorium ini memang tidak dikerjakan secara rutin ya pada kejang demam, tetapi dapat dilakukan untuk mengevaluasi sumber infeksi dari penyakit demam yang dialami oleh anak. Kemudian yang kedua adalah fungsi lumbal ya. Fungsi lumbal ini ya, tujuannya adalah untuk menyingkirkan kemungkinan adanya meningitis pada anak ya, terutama pada kasus kejang demam yang baru pertama kali dialami oleh anak ya. Jadi fungsi lumbal ini mengambil cairan pada lumbal ya. Kemudian selanjutnya adalah EEG ya, elektroencephalogram ya, ini untuk mengevaluasi pasien kejang kompleks ataukah dengan faktor risiko lain untuk mengalami epilepsi. Untuk EEG ini pemeriksaan ini tidak direkomendasikan setelah kejang demam sederhana gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah CT scan atau MRI kepala, dilakukan dengan indikasi ya, terutama pada anak yang memiliki kondisi mikrosefali ataupun tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial ya. Tadi ya, ubun-ubun besarnya menonjol, ubun-ubun bagian depannya menonjol, ataukah ada tanda-tanda papil edema. Nah selanjutnya kalau kita menemui anak yang mengalami kejang demam ya, kira-kira penata laksanaan pertama apa sih yang dapat kita lakukan gitu ya. Nah ini yang dapat kita sampaikan pada orang tua ya. Bagi orang tua, usahakan jangan panik ya. Kemudian baringkan anak di tempat yang rata, jangan digendong apalagi didekap erat ya, jangan ya, baringkan pada tempat yang rata. Kemudian singkirkan benda-benda yang ada di sekitar anak. Kemudian semua pakaian ketat yang mengganggu pernafasan harus dibuka. Kemudian ya, posisikan anak miring atau agak tengkurap. Tujuannya adalah untuk menghindari anak itu tersedak ya, jika anak tadi sedang makan atau sedang minum saat timbul kejang ya. Hal yang paling penting ini ya, jangan memasukkan benda apapun ke dalam mulut anak, apakah itu sendok, apakah itu tangan ataukah jari tangan kita ya, dengan alasan khawatir kalau lidah anak itu tergigit. Nah nanti kalau lidahnya tergigit maka lidahnya bisa potong, tidak boleh ya, karena selama ini tidak ada laporan lidah putus pada anak karena kejang ya, tidak boleh masukkan benda apapun. Kemudian pada saat anak mengalami kejang, jangan memberikan obat atau cairan secara oral, jangan memberikan obat atau cairan melalui mulut ya. Terlebih jangan memberikan kopi ya. Ini mungkin kalau di Jawa gitu ya, ada beberapa mitos yang dipercaya kalau anak itu kejang diberi minum kopi supaya kejangnya hilang. Tidak ada ya. Kemudian yang ke-8, monitor suhu tubuh. Perhatikan waktu terjadinya kejang. Jika kejang lebih dari 5 menit ya, kalau misalkan masih di rumah gitu ya, sampaikan pada orang tua ini ya. Jika kejangnya lebih dari 5 menit, maka anak harus segera dibawa ke pelayanan kesehatan. Ya, berikan kompres dan antipiretik untuk memberikan suhu tubuh. Kalau demamnya sudah berkurang ya, kalau anaknya masih kejang, jangan berikan atau jangan masukkan apapun ke dalam mulut. Kemudian usahakan jalan nafas bebas untuk menjamin kebutuhan oksigen. Nah ini kalau penata laksanaan di pelayanan kesehatan, ini kalau ada di fase akut ya, pada anak sedang kejang, semua pakaiannya ketat dibuka, anak dimiringkan kepalanya tadi ya, diposisikan di tempat yang datar, agak dimiringkan untuk mencegah aspirasi, bebaskan jalan nafas gitu ya, suction kalau perlu, dan berikan oksigen, observasi TTV, dan berikan diazepam intravena ataupun intrarektal. Kemudian mencari dan mengobati penyebab gitu ya. Dapat dilakukan dengan pemeriksaan cairan cerebrospinal melalui fungsi lumbal ya.
Nah, fungsi lumbal ini dilakukan pada bayi kurang dari 6 bulan dan disarankan untuk bayi yang usianya kurang dari 18 bulan. Ya, jadi fungsi lumbal ini hanya diberikan atau hanya dilakukan pada kasus yang dicurigai timbulnya meningitis ya, atau apabila kejang demam yang terjadi pada anak itu berlangsung lama dan berulang-ulang dengan interval atau dengan jarak yang dekat antara kejang yang satu dengan kejang yang selanjutnya itu jaraknya dekat. Kemudian pemberian atau pengobatan profilaksis nih ya, untuk mencegah kambuhnya kejang demam. Profilaksis itu sendiri ada profilaksis intermittent ya, jadi obatnya hanya diberikan pada waktu demam, atau profilaksis terus-menerus nih ya. Jadi anak mendapatkan obat antikonvulsan setiap hari. Ini ya, pengobatan profilaksis ini untuk mengatasi jika anak mengalami kejang. Nah, untuk profilaksis intermittent nih ya, contohnya adalah antikonvulsan ya, atau antikonvulsan itu hanya diberikan pada waktu pasien demam saja. Jadi ketika anak misalkan ya ada anak mengalami kejang demam, kemudian suatu saat mengalami kejang demam lagi. Nah, ketika demam ya, ketika anak itu demam dan sebelum kejang itu terjadi, maka dapat diberikan antikonvulsan ya, untuk mencegah terjadinya kejang demam. Nah, ini keluarga penting untuk mengenali nih ya, adanya demam pada anak. Atau di bulan kesehatan bisa diberikan diazepam oral dengan dosis 0,5 mg per kilogram berat badan per hari dibagi dalam 3 dosis pada waktu pasien demam. Atau diazepam intrarektal tiap 8 jam sebanyak 5 mg untuk pasien dengan berat badan kurang dari 10 kg dan 10 mg untuk pasien dengan berat badan lebih dari 10 kg. Ya, walaupun ini ya ada efek samping dari pemberian diazepam ini, yang merupakan antikonvulsan adalah ini ya, ataksia, anaknya mengantuk ataupun hipotonia ya, tangannya lemas dan seterusnya. Kemudian jenis profilaksis yang kedua tadi ya, ada profilaksis terus menerus. Jadi kalau profilaksis terus menerus ini berguna untuk mencegah berulangnya kejang demam berat, tetapi tidak dapat mencegah terjadinya jenis kejang yang lain ya, tidak bisa mencegah epilepsi. Nah, ini contoh profilaksis terus menerus adalah dari golongan fenobarbital ya, atau biasanya fenobarbital diberikan 4-5 mg per kilogram berat badan per hari untuk mencegah berulangnya kejang demam ya. Kalau dulu profilaksis terus menerus ini memang dapat diberikan dengan asam valproat, namun dari berbagai macam penelitian asam valproat ini dikatakan memiliki efek samping hepatotoksik atau dapat bersifat toksik ya, atau bersifat racun untuk organ hepar. Nah, ini indikasi profilaksis setiap hari. Ini yang pertama, bila terdapat kelainan perkembangan neurologi ya, misalkan anak mengalami cerebral palsy atau mikrosefali gitu ya, bentuk kepalanya lebih kecil daripada ukuran kepala normal. Kemudian bila kejang demam berlangsung lebih dari 15 menit, bersifat vokal atau diikuti kelainan neurologis pintas ataupun menetap, atau jika anak itu terdapat riwayat kejang tanpa demam yang bersifat genetik. Ini profilaksisnya atau antikonvulsannya biasanya diberikan secara terus menerus. Nah, ini ada beberapa pendidikan kesehatan yang dapat kita berikan untuk keluarga ya. Yang pertama adalah kita harus dapat memberikan keyakinan pada orang tua bahwa kejang demam ini memiliki prognosis yang baik, atau kejang demam ini sebenarnya tidak berbahaya ya, dan memiliki tingkat kesembuhan yang tinggi ya, tidak berbahaya bagi otak. Kemudian beritahu orang tua atau caregiver tentang cara penanganan pertama ketika anak itu mengalami kejang demam tadi ya, seperti anak di semua baju atau pakaian yang menyebabkan menghambat pergerakan pernafasan itu harus dibuka, kemudian anak diposisikan di atas tempat yang datar, kemudian posisinya agak dimiringkan ya, untuk mencegah terjadinya aspirasi. Lalu jangan memasukkan benda apapun ke dalam mulut ketika anak sedang mengalami kejang gitu ya. Kemudian berikan informasi kemungkinan rekurensi atau kekambuhan kejang ya, sampaikan pada orang tua bahwa bisa jadi kejang demam ini nanti akan berulang ketika anak mengalami demam lagi. Kemudian jelaskan serinci mungkin kejadian kejang demam seperti insidennya seperti apa tadi ya, bahwa maksimal terjadi pada anak usia 5 tahun gitu ya. Kemudian hubungan dengan usia, tingkat kekambuhannya seperti apa ya, artinya resiko tingginya ketika resiko tinggi kejang demam akan terjadi kembali ketika suhu tubuh anak meningkat. Kemudian kejadian dalam keadaan relatif kerusakan otak dan juga perbedaan dari epilepsi ya, jelaskan bahwa kejang demam itu berbeda dengan epilepsi
ya. Nah, ini adalah komplikasi dari kejang demam. Nah, ini kejang demam yang berlangsung singkat pada umumnya tidak berbahaya dan tidak menimbulkan gejala sisa. Ya, walaupun kejang yang berlangsung lama atau lebih dari 15 menit biasanya disertai dengan apnea atau henti nafas, hipoksemia atau rendahnya oksigen pada darah, hiperkapnia, asidosis laktat, hipotensi arterial, suhu tubuh yang meningkat dan metabolisme otak yang meningkat. Ini komplikasinya, ya. Nah, prognosis atau kemungkinan sembuh pada kejang demam ini bahwa kejang demam itu dapat berulang di kemudian hari, ya, dan bergantung juga pada faktor risiko yang ada, ya. Dicek apakah ada anggota keluarga yang juga pernah mengalami riwayat kejang demam, ya, apakah anak ini pernah mengalami riwayat kejang demam sebelumnya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah catatan penting yang harus diperhatikan pada kasus yang demam. Yang pertama, ya, yang ini juga harus kita sampaikan pada keluarga atau caregiver yang merawat anak, ya. Keluarga harus tahu kapan anak harus dibawa ke dokter, dibawa ke rumah sakit atau dibawa ke tempat pelayanan kesehatan. Yaitu jika yang pertama kejangnya itu berlangsung lebih dari 5 menit. Gitu ya. Jadi ketika anak mengalami kejang, ya, orang tua atau caregiver itu harus melihat jam, gitu ya, kejang demamnya berlangsung berapa lama. Kemudian, ya, anak harus dibawa ke pelayanan kesehatan jika setelah kejang anak tidak sadar, ya, karena seperti pada penjelasan sebelumnya tadi, untuk kejang demam sederhana setelah kejangnya itu berhenti anak harusnya sadar, ya. Tapi nah, ini kalau anaknya kejangnya berhenti, setelah kejangnya berhenti anak tidak sadar, nah itu merupakan salah satu tanda bahaya. Kemungkinan kejangnya itu karena infeksi saluran saraf pusat atau infeksi pada otak. Kemudian pada saat, nah ini yang perlu juga dibawa ke pelayanan kesehatan, dibawa ke rumah sakit atau ke dokter adalah pada saat anak mengalami kejang demam untuk pertama kalinya. Ya, kenapa kejang demam pertama kali ini anak harus dibawa ke pelayanan kesehatan? Karena untuk mengevaluasi apakah kejang demamnya itu yang murni karena kejang demam ataukah karena adanya infeksi pada otak. Kemudian yang kedua, perlu ditekankan bahwa kejang demam itu terjadi pada anak usia 6 bulan sampai dengan 5 tahun. Ya, nah ini yang perlu digarisbawahi karena kejang demam memang ada kaitannya dengan usia. Jadi ya, proses metabolisme yang ada di otak tadi, ya, termasuk juga dengan fungsi asam glutamat yang ada di otak pada anak usia 6 bulan sampai 5 tahun. Nah, jika anak mengalami kejang yang disertai dengan demam, ya, selain pada usia di atas, misalkan usianya kurang dari 6 bulan, atau jika kejang demamnya itu lebih dari usia 5 tahun, maka ini perlu berhati-hati apakah kondisi tersebut murni kejang demam saja ataukah karena adanya infeksi pada saluran saraf pusat. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang kejang demam pada anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.